hubungannya yang aneh dengan ibunya yang dominan, dan bagaimana pengalaman militer memberinya pengetahuan tentang cara mengikat simpul dan melakukan prosedur yang akan dia gunakan pada korbannya. Dean bukan orang gila yang mengamuk ya, dia adalah seorang insinyur penderitaan. Di dalam rumah Dean Corll terdapat sebuah alat yang dia sebut sebagai the board. Ini adalah papan kayu besar di mana korban diikat dengan posisi kaki dan tangan merentang. Dan disinilah Dean melakukan apa yang dia sebut sebagai permainan. Dan penyiksaan ini bisa berlangsung selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Dan sang Candyman tewas di lantai rumahnya sendiri di tangan remaja yang dia latih menjadi monster. Dan di sini Henley kemudian menelpon polisi dan mengucapkan kalimat yang akan mengubah sejarah kriminal Texas selamanya. Jadi dia tuh ngomong kayak gini. Saya baru saja membunuh Dean Corll dan ada banyak mayat lagi. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas satu kasus tentang The Candyman. Jadi ini adalah sebuah teror ya di balik gudang perahu Houston. Ya, jadi buat kalian jangan lupa dulu untuk subscribe YouTube Kamek, di like, di komen, di share ya guys ya. Terus kalau misalnya kalian mau dengerin di Spotify, boleh banget di Kamek Cerita ya guys ya. Jadi kalian bisa dengerin pas lagi nyetir, pas lagi mau tidur gitu ya. Nah ini kita langsung aja ya ke ceritanya ya. Jadi ini tuh kejadiannya ada di Houston, Texas, Agustus 1973. Kondisinya kota ini tuh sedang membara ya di bawah terik matahari musim panas. Namun suhu panas itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kedinginan yang dirasakan polisi pada saat mereka melangkah masuk ke sebuah gudang perahu di Southwest Boat Storage. Ini tuh di bawahnya tuh lantai kayu gudang nomor 204. Polisi menemukan lapisan kapur putih. Jadi saat mereka mulai menggali, bau yang muncul bukan sekedar bau busuk. Itu adalah aroma kematian massal yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Jadi satu mayat ditemukan, lalu 2, lalu 5, lalu 10. Lalu dunia akan segera mengenali nama Dean Corll ya. Jadi dia adalah seorang pria yang selama ini dikenal sebagai pria ramah yang sering membagikan permen gratis kepada anak-anak di lingkungannya. Dan dia disebut The Candyman. Tapi guys, permen itu hanyalah umpan untuk salah satu rangkaian pembunuhan berantai paling sadis, terorganisir, dan mengerikan dalam sejarah Amerika Serikat. Nah, di video kali ini kita akan membedah bagaimana seorang pria baik-baik bisa merekrut 2 remaja sebagai asisten pembunuhannya, dan mekanisme penyiksaan yang dia sebut sebagai papan permainan. Dan malam berdarah di mana sang monster akhirnya tewas di tangan ciptaannya sendiri. Dean Corll umurnya tuh 33 tahun adalah definisi dari pria yang tidak akan pernah lo curigai. Karena di sini dia tuh sopan banget. Dia juga bekerja di pabrik permen keluarganya, yaitu Corll Candy Company, dan dia pernah bertugas di militer. Dia adalah tipe tetangga yang akan membetulkan pagar rumah lo tanpa diminta. Namun, di balik fasad itu, Dean adalah seorang predator yang sangat terorganisir. Dia memiliki kebutuhan patologis untuk mendominasi dan menyiksa. Masalahnya, Dean butuh bantuan. Jadi dia tuh butuh akses ke anak-anak muda tanpa menimbulkan kecurigaan. Disinilah guys, dia mulai melakukan sesuatu yang sangat licik. Jadi dia tuh merekrut remaja lokal sebagai pencari bakat. Di sini kita akan membedah nih masa kecilnya Dean, hubungannya yang aneh dengan ibunya yang dominan, dan bagaimana pengalaman militer memberinya pengetahuan tentang cara mengikat simpul dan melakukan prosedur yang akan dia gunakan pada korbannya. Dean bukan orang gila yang mengamuk ya. Dia adalah seorang insinyur penderitaan. Nah, David Brooks ya, 15 tahun, dan Elmer Wayne Henley, 17 tahun, adalah kunci dari skala pembunuhan ini. Dean tidak menculik korbannya dari jalanan ya. Dia membayar Brooks dan Henley sebesar $200 untuk setiap anak laki-laki yang mereka bawa ke rumahnya. Jadi bayangin ya dinamika ini. 2 remaja ini membawa teman-teman sekolah mereka sendiri, orang-orang yang mereka kenal, untuk masuk ke dalam rumah Dean dengan janji pesta alkohol dan narkoba.
Mereka mengira Dan hanyalah om-om keren yang suka berpesta. Dan di sini kita akan membedah nih bagaimana Dan secara perlahan merusak mental Henley dan Brooks ya. Jadi dia tuh menjebak mereka dalam lingkaran hutang dan rasa bersalah. Hingga akhirnya mereka tidak lagi merasa bersalah saat mendengar jeritan teman-teman mereka dari kamar sebelah. Ini adalah studi kasus tentang manipulasi psikologis tingkat tinggi. Di dalam rumah Dan Carl terdapat sebuah alat yang dia sebut sebagai the board. Ini adalah papan kayu besar di mana korban diikat dengan posisi kaki dan tangan merentang. Dan disinilah Dan melakukan apa yang dia sebut sebagai permainan. Dan penyiksaan ini bisa berlangsung selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Jadi Dan menggunakan berbagai alat, terus juga mulai dari alat pemukul hingga perangkat listrik. Dan dia ingin kontrol total. Dan korban-korban ini yang sebagian besar adalah anak laki-laki yang berusia 13 hingga 17 tahun mengalami hal-hal yang tidak akan pernah gue sebutkan secara detail di sini ya, tapi cukup untuk membuat detektif paling senior sekalipun menangis saat memberikan kesaksian. Dan detail teknis tentang bagaimana Dan membungkus mayat-mayatnya dengan plastik transparan dan menaburkan kapur untuk mempercepat pembusukan menunjukkan bahwa dia adalah seorang pembunuh yang belajar dari setiap kesalahannya. Dia tidak pernah membuang mayat di tempat terbuka. Dia memiliki 3 kuburan massal utama yang sangat private. Nah, kita nih harus menyebutkan nama mereka ya, karena selama bertahun-tahun kepolisian Houston menganggap mereka tuh sebagai anak hilang atau kabur dari rumah. Jadi ada Mark Scott, ada Billy, ada Steven Sigman. Daftar ini terus bertambah hingga mencapai 28 korban yang teridentifikasi. Dan polisi Houston saat itu memiliki kebijakan yang buruk. Jadi jika seorang remaja laki-laki hilang, mereka diasumsi hanya lari dari rumah karena masalah keluarga. Dan ini memberikan Dan Carl waktu selama 3 tahun untuk membunuh tanpa henti. Dan di sini gue akan ngebedah nih beberapa profil korban ya secara mendalam. Siapa mereka sebelum bertemu Henley and Brooks ya, dan bagaimana keluarga mereka berjuang selama bertahun-tahun mencari jawaban yang hanya terkubur beberapa mil dari rumah mereka sendiri. Dan ini adalah kegagalan sistematik kepolisian yang memberikan karpet merah bagi seorang monster. Malam itu Dan Carl melakukan kesalahan fatal guys. Dia mengundang Henley dan 2 orang temannya termasuk seorang gadis bernama Rhonda Johnson ini di luar polanya Dan. Jadi Dan mulai merasa kehilangan kendali. Dia mengikat Henley dan teman-temannya, mengancam akan membunuh mereka semua. Dan Henley yang selama ini menjadi asisten setia tiba-tiba menyadari bahwa dialah target selanjutnya. Dan dalam sebuah momen kepanikan dan keberanian, Henley berhasil meyakinkan Dan untuk melepaskan ikatannya agar dia bisa membantu Dan menyelesaikan korban lainnya. Begitu ikatannya terlepas, Henley meraih pistol milik Dan. Dia menembak Dan Carl sebanyak 6 kali. Dan sang Candyman tewas di lantai rumahnya sendiri di tangan remaja yang dia latih menjadi monster. Dan di sini Henley kemudian menelpon polisi dan mengucapkan kalimat yang akan mengubah sejarah kriminal Texas selamanya. Jadi dia tuh ngomong kayak gini. Saya baru saja membunuh Dan Carl dan ada banyak mayat lagi. Dan proses penggalian berlangsung selama berhari-hari di bawah pengawasan media nasional. Polisi menemukan 17 mayat di gudang perahu, 4 di pantai High Island, dan 7 di dekat danau Sam Rayburn. Jadi total ada 28 mayat ditemukan. Menjadikan ini pembunuhan berantai terbesar di Amerika Serikat pada saat itu. Sebelum kasusnya John Wayne Gacy terungkap ya guys. Nah, Henley dan Brooks dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Henley mendapatkan hukuman 594 tahun penjara ya. Dan di persidangan terungkap betapa dinginnya sistem yang dibangun Dan Carl. Dan Brooks meninggal di penjara pada tahun 2020 karena COVID-19. Sementara Henley masih mendekam di sana hingga hari ini. Terus mengajukan remisi yang selalu ditolak. Dunia tuh akhirnya tahu ya bahwa permen yang dibagikan Dan Carl memiliki rasa darah. Dan kasus ini mengubah cara polisi Amerika menangani kasus anak hilang selamanya. Dan Carl mungkin sudah lama mati ya guys. Tapi luka yang dia tinggalkan di kota Houston tidak akan pernah benar-benar sembuh.
Nah, kita udah lihat nih bagaimana ya kejahatan murni bisa bersembunyi di balik senyum paling ramah. Jangan pernah percaya sepenuhnya ya pada apa yang lo lihat di permukaan. Karena terkadang orang yang membagikan permen di siang hari adalah orang yang menyiapkan papan penyiksaan di malam hari. Gue Kamek dan inilah akhir dari catatan paling kelam di Texas. Oke guys, gitu ya ceritanya untuk Kamek cerita episode kali ini. Buat kalian yang suka sama ceritanya, boleh banget di-subscribe YouTube Kamek. Jangan lupa di-like dan di komen-komen. Kalau mau dengerin di Spotify, monggo silahkan ya guys ya. Oke, bye guys. Rekomendasi Kamek gak pernah salah.